Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Apa kabar semua? Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Dan semoga kita semua boleh menemukan makna dari hidup keberimanan kita. Hari ini kita diundang untuk merenungkan dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus menyampaikan kepada kita bagaimana seharusnya menjadi murid Tuhan. Yesus menegaskan kepada kita beberapa hal penting yang bisa menjadi poin-poin yang akan menjadi bahan perenungan kita. Yang pertama, Yesus memanggil setiap orang untuk menjadi muridnya. Menjadi murid Tuhan itu berarti siap menjalankan segala tugas, segala kewajibannya sebagai murid sesuai dengan kehendaknya. Menjadi murid Tuhan berarti hidup sesuai dengan kehendaknya. Ada keselarasan cara berpikir, keselarasan cara bertindak, keselarasan cara mewartakan, keselarasan di dalam hidup yang mungkin kita katakan sehati sejiwa dengan Allah. Sehati sejiwa dengan Allah. Cor unum et anima una. Itu yang pertama, harus sejalan, harus selaras apapun menjadi murid Tuhan. Ini tuntutan dari Yesus. Poin yang kedua, Yesus mengingatkan kita. Hanya Allah sendiri yang merupakan sumber tujuan hidup kita. Yesus mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Ia berbicara tentang roh. Ia berbicara tentang
Apa yang menjadi kehidupan kita, kekuatan hidup kita adalah roh, jiwa, nyawa kita. Sekali lagi saya tekankan, ketika Yesus menciptakan manusia, Ia menghembuskan rohnya, roh Allah itu dalam tubuh manusia. Roh di dalam diri manusia adalah roh Allah. Maka seseorang hanya bisa memperoleh keselamatan jikalau ia mau dituntun oleh roh Allah dan membiarkan roh atau jiwanya adalah milik Allah. Dan yang ketiga, Yesus mengingatkan kita bahwa makna dari keberimanan, makna dari kehidupan iman kita adalah melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Yesus berkata, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Perbuatan di sini yang mau disampaikan oleh Yesus adalah kehendaknya sendiri. Bahwa Allah akan membalas setiap orang dan memberikan yang terbaik bagi setiap orang jikalau ia melaksanakan seluruh tugas Allah di dalam kehidupannya. Namun, jika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan selaras dengan perbuatan atau kehendak Allah, maka tentu ia akan dihakimi oleh Allah sendiri sebagai hakim yang adil. Oleh karena itu, kita harus siap. Yesus mengatakan, kita harus siap mengikutinya. Menyangkal diri, memikul salib. Artinya apa? Sikap penyerahan diri secara total kepada Allah adalah hal yang utama dalam kehidupan iman kita. Sikap menyerahkan, sikap berserah, sikap mengandalkan, sikap hanya melihat, memandang Allah sebagai satu-satunya kekuatan hidup kita. Maka orang yang seperti ini, dia akan menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan sejati yang dikatakan oleh Santo Yohanes Vianney mengatakan, kebahagiaan sejati hanya ketika seseorang bersatu dengan Allah. Semoga kita akan terus bersatu dengan Allah dalam kehidupan kita. Dan semoga hari ini kita semua boleh dituntun, dibimbing oleh Allah di dalam kesatuan itu. Dan semoga roh Allah terus menuntun kita kepada kemuliaannya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa akan selalu melindungi dan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.